Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Mardika dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Guru Sekolah Dasar dari kelas 3C dengan nomor NIM 2086206142. Tujuan dibuatnya video ini adalah guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Penjas yang diampu oleh Bapak Samsul Azhar MPD. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak adalah kakak Gita. Di sini kakak akan menjelaskan materi tentang permainan kecil dengan alat. Tetapi, alangkah baiknya sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Setelah itu kita menyanyikan satu lagu nasional. Diikutin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sholli sodri wa yassirli amli walul udatan min lisani yafqahu qauli. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional 17 Agustus. Dimulai yuk. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran. Disimak baik-baik ya. Nah, permainan kecil menggunakan alat tuh apa sih? Jadi, permainan kecil menggunakan alat adalah aktivitas yang dilakukan secara sukarela untuk memperoleh suatu kesenangan dengan aturan-aturan bermain yang tidak terlalu ketat atau baku dan dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok. Sedangkan alatnya digunakan sebagai media atau objek untuk menunjang pelaksanaan permainan tersebut sesuai dengan karakteristik dari permainannya. Lalu, permainan kecil dengan alat itu apa sih? Sedangkan permainan kecil dengan alat adalah aktivitas bermain yang lebih menekankan pada pengembangan gerak dasar manipulatif seperti gerak menangkap, gerak melempar, gerak memukul, memantulkan, menggiring, mengoper, menendang, menyundul, memvoli, dan gerak mengontrol objek atau menimbang-nimbang bola dan seterusnya. Lalu, jenis-jenis permainan kecil menggunakan alat. Jenis-jenis permainan kecil menggunakan alat itu dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama adalah permainan tradisional menggunakan alat. Jadi, permainan tradisional menggunakan alat adalah aktivitas bermain yang sudah ada dan berkembang di tengah masyarakat sebagai permainan rakyat yang dilakukan oleh para remaja atau orang dewasa pada waktu-waktu tertentu untuk mengisi waktu luang dan dilakukan secara sukarela. Contohnya apa aja sih? Banyak banget sebenarnya contohnya. Kayak pertama tuh, 1 ada enggrang, 2 ada bola bekel, 3 ada patok lele, ada permainan engklek, ada gundu, gasing, lompat tali, congklak, gatrik, terus gobak sodor, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan yang kedua adalah permainan anak menggunakan alat. Permainan anak menggunakan alat dapat diartikan sebagai suatu aktivitas bermain yang dilakukan oleh siswa
dengan menggunakan alat atau objek sebagai media dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau penjas orkes. Lalu permainan anak menggunakan alat lebih memprioritaskan pada pengembangan gerak dasar manipulatif, terutama pada pengembangan gerak dasar melempar, gerak dasar menangkap, mengoper, menggiring, menendang, mengontrol, dan benda yang dikombinasikan dengan gerak lokomotor dan non-lokomotor. Nah, permainan anak pakai alat ini merupakan kegiatan yang didesain untuk dibuat oleh guru untuk mengembangkan gerak fundamental siswa yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran penjas orkes dan kesehatan di sekolah dasar. Nah, jenis-jenis permainan anak menggunakan alat tuh apa aja sih? Ada banyak banget sebenarnya. Nah, yang pertama itu ada permainan menemukan sarang. Lalu yang kedua permainan memindahkan kantong kacang, permainan melompat tali, permainan menantulkan bola, permainan memindahkan bola secara berantai, permainan lempar tangkap bola dengan formasi segitiga, permainan lempar tangkap bola dengan formasi lingkaran, lalu permainan bola voli yang sudah dimodifikasi, dan masih banyak lagi. Lalu yang terakhir, gimana sih caranya membuat permainan anak? Emangnya bisa ya kita membuat permainan? Bisa. Nah, langkah-langkahnya itu kayak gini. Yang pertama, kita harus menamai permainan tersebut. Lalu yang kedua, kita bisa menentukan jumlah pemain sebanyak apa yang kita inginkan. Lalu yang ketiga, kita harus menentukan prasarana yang akan kita gunakan untuk permainan tersebut. Yang keempat, kita menentukan alat-alat atau sarana yang akan kita gunakan. Lalu yang kelima, tentukan aturan permainan yang akan seperti apa. Yang keenam, tentukan tujuan dari permainan tersebut. Lalu yang ketujuh, cara bermainnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah cara menilainya. Nah, setelah ini kakak akan memberikan video tentang permainan congklak dan juga lompat tali. Silakan disimak.
Sekian dari pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kakak pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.